Hai, apa kabar hari ini? Tetap sehat ya? Saya Riani kembali untuk membacakan volume 6 dari Bukek Xiansu, karya besar Asmaraman Kopingho. Di volume sebelumnya, Pat Ju Kai Ong dan Kia Mo Chai Lee sedang memperebutkan Sin Leong. Dan ini lanjutannya. Selamat mendengarkan. Hahaha, bagus sekali. Memang aku ingin mencoba kepandaian wanita pandai dari Rawa Bangkai. Lioksi, si wanita pandai berpayung pedang dari Rawa Bangkai, sudah tak dapat menahan kemarahannya melihat ada orang berani merintanginya. Maka sambil berteriak keras, dia sudah menerjang maju dengan senjatanya yang istimewa, yaitu payung hitam yang tangkainya sebatang pedang runcing itu. Trak! Pat Ju Kai Ong sudah menggerakkan tongkatnya menangkis. Gempuran dua tenaga raksasa membuat keduanya terpental lagi ke belakang. Pat Ju Kai Ong cepat meloncat ke depan, tongkatnya berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ganas. Trak, trak. Dua kali senjata payung dan tongkat bertemu di udara dan keduanya terhuyung ke belakang. Diam-diam mereka berdua terkejut sekali dan maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, kekuatan mereka berimbang. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan, tiba-tiba mereka melangkah mundur dan memandang tajam karena berturut-turut di tempat itu telah muncul 5 orang kakek yang melihat cara munculnya dapat diduga tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka muncul seperti setan-setan, tidak dapat didengar atau dilihat lebih dahulu. Tahu-tahu sudah berdiri di situ sambil memandang ke arah Pat Ju Kai Ong dan Kia Mo Chai Lee dengan bermacam sikap. Dua orang datuk kaum sesat atau golongan hitam ini melihat dengan penuh perhatian dan seketika mereka terkejut sekali. Biarpun di antara 5 orang itu ada yang belum pernah mereka jumpai, namun melihat ciri-ciri mereka, kedua orang datuk golongan hitam ini dapat mengenal mereka yang kesemuanya adalah orang-orang aneh di dunia Kang Au, yang masing-masing telah memiliki nama besar sebagai orang-orang sakti. Sementara itu, Sin Leong menjadi makin berduka ketika melihat 2 orang kakek dan nenek tadi bertanding memperebutkan dirinya. Tak disangkanya bahwa di tempat yang penuh damai ini, di mana dia selama hampir 3 tahun tinggal penuh ketentraman dan kedamaian, yang membuat dia hampir melupakan kekejaman-kekejaman manusia, ketika terjadi pembunuhan ayah bundanya, kini dia menyaksikan kekejaman yang lebih hebat lagi. 11 orang dusun yang sama sekali tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh 2 orang itu. Maka dia lalu duduk di atas batu, bersila dan tak bergerak seperti arca. Hatinya dilanda duka, dan dia memandang dengan sikap tidak mengacuhkan. Bahkan ketika muncul 5 orang aneh itu, dia pun tidak membuat reaksi apa-apa, kecuali memandang dengan penuh perhatian, namun dengan sikap sama sekali tidak mengacuhkan. Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka merah seperti tokoh Kuan Kong dalam cerita Samkok. Kelihatan gagah sekali. Di punggungnya tampak 2 batang pedang menyilang, matanya lebar, alisnya tebal dan suaranya nyaring ketika dia tertawa. Hahaha. Kiranya bukan hanya orang gagah saja yang tertarik kepada Sin Leong, juga iblis-iblis berdatangan sungguh pun tentu mempunyai niat lain. Dengan ucapan yang jelas ditujukan kepada Kia Mo Chai Lee dan Pat Ju Kai Ong, dia memandang 2 orang itu dengan terang-terangan. Orang ini bukanlah orang sembarangan, namanya sendiri adalah Siang Koan Ho. Akan tetapi dia lebih terkenal dengan sebutan Tetok atau racun bumi. Selain merupakan seorang ahli racun yang sukar dicari tandingannya, dia juga amat ganas, menghadapi lawan tanpa kenal ampun, dan selain itu juga dia amat jujur dan blak-blakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi.
Ilmu silatnya tinggi sekali, dan yang paling terkenal sehingga menggegerkan dunia persilatan adalah ilmu pukulannya yang disebut Pek Lui Kun atau ilmu silat tangan kilat, dan ilmu pedangnya Bantok Siang Kiam atau sepasang pedang selaksa racun. Tidak ada orang yang tahu di mana tempat tinggalnya, karena memang dia seorang perantau yang muncul di mana saja secara tak terduga-duga, seperti kemunculannya sekarang ini di hutan seribu bunga. Bekas Suteku yang masih tetap goblok, kata orang kedua. Masa masih tidak mengerti apa yang dikehendaki dua iblis ini? Gembel busuk itu tentu ingin menghisap darah dan otak Sin Leong untuk menyempurnakan ilmu iblisnya Hiat Chiang Hoatsut. Sedangkan iblis betina genit ini, apalagi yang dicari kecuali sari kejantanan Sin Leong? Ayo kalian menyangkal. Hendak kulihat apakah kalian begitu tak tahu malu untuk menyangkal. Orang yang kata-katanya amat menusuk ini adalah seorang kakek yang beberapa tahun lebih tua daripada Tetok. Bahkan menyebut Teto sebagai bekas suteknya, karena memang demikian. Dia bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak mengerikan. Di ketiaknya terselip sebatang tokat panjang dan gerak-geriknya ketika bicara seperti seekor monyet yang tak mau diam. Bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk kepala atau pantatnya. Matanya liar memandang ke kanan kiri. Inilah dia tokoh hebat yang berjuluk Tiantok atau racun langit. Bekas Suheng Tetok yang memiliki kepandaian khas. Selain lihai dalam hal racun, sesuai dengan nama dan julukannya, juga dia adalah seorang pemuja Kau Che Tian atau Che Tian Tai Seng, si raja monyet itu. Senjatanya sebatang tongkat yang dia beri nama Kim Kau Pang seperti tongkat si raja monyet. Juga dia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberinya nama Sin Kau Kun atau ilmu silat monyet sakti. Seperti juga Tetok, dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tidak ada yang tahu lagi nama aslinya, yaitu Bong Sek Bin. Setelah ada aku di sini, jangan harap segala macam iblis dapat berbuat sesuka hati sendiri, kata orang ketiga. Suaranya kasar dan keras, pandang matanya seperti ujung pedang menusuk. Orang ini bernama Chiang Ham, julukannya Tian He Teit, sedunia nomor 1. Usianya kurang lebih 50 tahun, dan dia adalah ketua dari perkumpulan Kang Jiu Pang atau perkumpulan lengan baja yang didirikannya di Sichuan. Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang, dan selain terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal memiliki lengan sekuat baja. Pakaiannya ringkas seperti biasa dipakai oleh seorang ahli silat, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kepandaian silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Orang keempat adalah seorang berpakaian sastrawan. Sikapnya halus, usianya 50 tahun tapi masih tampak tampan. Tubuhnya sedang dan dia sudah menjura ke arah kedua orang datuk golongan hitam itu. Di pinggangnya terselip sebatang maupit atau alat tulis pena panjang. Kami berlima dengan tujuan yang sama datang ke tempat ini. Tidak sangka bertemu dengan dua orang tokoh terkenal seperti Jiwi atau Anda berdua, Pat Ju Kai Ong dan Kia Mo Chai Li. Terutama sekali kepada Chai Li, terimalah hormatku. Pat Ju Kai Ong sudah segera dapat mengenal siapa orang ini. Akan tetapi Kia Mo Chai Li tidak mengenalnya. Hati wanita ini yang tadinya panas mendengar kata-kata menentang dari 3 orang pertama, merasa seperti dielus-elus oleh sikap dan kata-kata orang berpakaian sastrawan yang tampan ini. Maka dia pun membalas penghormatannya dan dengan lirikan mata memikat dan senyum simpul manis sekali, dia bertanya, "Harap maafkan kami. Tetapi siapakah saudara yang manis budi dan yang tentu memiliki ilmu kepandaian Bun dan Bu atau sastra dan silat yang tinggi ini?" Laki-laki itu tersenyum dan menjawab halus, "Saya yang rendah dinamakan orang Gin Xiao Xiu Chai.
atau pelajar bersuling perak, seorang yang suka bersunyi di bengsan. Kiamo Chaili kembali menjura. Sambil tersenyum dia berkata, sudah lama sekali saya telah mendengar nama besar Gin Xiaoxiu Cai sebagai seorang ahli silat tinggi, terutama sekali sebagai seorang peniup suling yang mahir. Sudah lama pula saya mendengar akan keindahan tamasya alam di Bengsan. Mudah-mudahan saya akan berumur panjang untuk mengunjungi Bengsan yang indah, menjadi tamu Gin Xiaoxiu Cai yang ramah dan sopan, tidak seperti kebanyakan pria yang kasar tak tahu sopan santun. Ucapan terakhir ini jelas ditujukannya kepada 3 orang tokoh pertama yang kasar-kasar tadi. Orang kelima dari rombongan itu adalah seorang Tosu berusia 60 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat. Tangan kiri memegang sebuah hutim atau kebutan pendeta, dan tangan kanan memegang sebuah kipas yang tiada hentinya digoyang-goyang mengipasi lehernya, seolah-olah dia kepanasan. Padahal hawa di hutan 1000 bunga itu sejuk. Kini dia membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang merdu menyanyikan sajak dalam kitab Totekeng, kitab utama dari kaum Tosu atau pemeluk agama To. Amat sempurna, namun tampak tak sempurna. Tampak tidak lengkap, sungguh pun kegunaannya tiada kurang. Terisi penuh, namun tampaknya meluap tumpah. Tampaknya kosong, sungguh pun tak pernah kehabisan. Yang paling lurus, kelihatan bengkok. Yang paling cerdas, kelihatan bodoh. Yang paling fasih, kelihatan gagu. Api panas dapat mengatasi dingin, air sejuk dapat mengatasi panas. Sang budiman, murni dan tenang dapat memberkati dunia. Anda tentulah Lam Hai Seng Jin atau manusia sakti Laut Selatan, bukan? Sajak-sajak Totekeng agaknya telah menjadi semacam cap Anda, kata Pat Ju Kai Ong sambil tertawa mengejek. Tosu itu berkata, Sian Chai, Pat Ju Kai Ong bermata tajam, dapat mengenal seorang Tosu miskin dan bodoh. Jangan merendah Totiang, kata Kiamo Chaili. Siapa orangnya yang tidak tahu bahwa biarpun Anda seorang yang berpakaian Tosu dan kelihatan miskin, namun memiliki sebuah istana dan menjadi majikan dari Pulau Kura-Kura. Ini namanya menggunakan pakaian butut untuk menutupi pakaian indah di sebelah dalamnya. Sian Chai, pujian kosong. Tosu itu berkata, dan mukanya menjadi merah. Tetok Siang Koan Hao mengeluarkan suara menggereng tidak sabar. Apa-apaan semua kepura-puraan yang menjemukan ini? Pat Ju Kai Ong dan Kiamo Chaili. Ketika kami berlima datang tadi, kami melihat kalian sedang memperebutkan Sin Leong, dan tentu 11 orang dusun ini kalian berdua yang membunuhnya. Tetok, urusan itu adalah urusan kami sendiri. Perlu apa kau mencampuri? Pat Ju Kai Ong menjawab dengan senyum dan suara halus seperti kebiasaannya, namun jelas bahwa dia merasa tak senang. Bukan urusanku memang, akan tetapi ketahuilah, kami berlima mempunyai maksud yang sama, yaitu masing-masing menghendaki agar Sin Leong menjadi muridnya. Biarpun kami saling bertentangan dan berebutan, namun kami memperebutkan Sin Leong untuk menjadi murid kami, atau seorang di antara kami, sedangkan kalian berdua mempunyai niat buruk. Kata pula Tetok yang terkenal sebagai orang yang tidak pernah menyimpan perasaan dan mengeluarkannya semua tanpa tedeng aling-aling melalui suaranya yang nyaring. Tetok, jangan sombong kau. Mengenai kepentingan masing-masing memperebutkan Sin Leong adalah urusan pribadi yang tak perlu diketahui orang lain. Yang jelas, kita bertujuh masing-masing hendak memiliki Sin Leong untuk kepentingan pribadi masing-masing tentu saja. Sekarang bagaimana baiknya?
Apakah kalian ini 5 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh sakti dan gagah dari dunia Kang Au hendak mengandalkan banyak orang mengeroyok kami berdua? Aku, Kia Mo Chaili, sama sekali tidak takut biarpun aku seorang kalian keroyok berlima. Akan tetapi betapa curang dan hinanya perbuatan itu. Terutama sekali Gin Xiao Xiu Chai, tentu tidak begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan. Kata Kia Mo Chaili yang cerdik. Perempuan sombong kau, Kia Mo Chaili. Tetok membentak marah dan melangkah maju. Siapa sudi mengeroyokmu? Aku sendiri pun cukup untuk mengenyahkan seorang iblis betina seperti engkau dari muka bumi. Tetok, buktikan omonganmu. Kia Mo Chaili membentak dan dia pun melangkah maju. Nanti dulu. Apa hanya kalian berdua saja yang menghendaki Sin Liong? Kami pun tidak mau ketinggalan, kata Pat Ju Kai Ong mencela. Benar sekali. Perebutan ini tidak boleh dimonopoli oleh 2 orang saja. Aku pun tidak takut menghadapi siapapun untuk memperoleh Sin Liong. Tian Tete It, Chiang Ham, membentak sambil menggoyang tombak panjangnya melintang di depan dada. Sian Chai, Sian Chai. Lam Hai Sang Jin melangkah maju, menggoyang kebutannya. Harap Cui, Anda sekalian, suka bersabar dan tidak turun tangan secara kacau, saling serang. Semua harus diatur seadilnya dan sebaiknya. Kita bukanlah sekumpulan bocah yang biasanya hanya saling baku hantam memperebutkan sesuatu. Sudah jelas bahwa kita bertujuan sama, yaitu ingin memperoleh Sin Liong. Akan tetapi kita lupa bahwa hal ini sepenuhnya terserah kepada pemilihan Sin Liong sendiri. Maka marilah kita berjanji, kita bertanya kepada Sin Liong, kepada siapa ia hendak ikut, dan kalau dia sudah menjatuhkan pilihannya, tidak seorang pun boleh melarang atau mencampuri. Bagaimana? Tidak buruk keputusan itu, aku setuju, kata Tetok. Aku pun setuju, kata Tian Tok, dan yang lain pun tidak mempunyai alasan untuk tidak menyetujui keputusan yang memang adil ini. Kemudian Tian Tok melanjutkan dengan kata-kata yang sengaja dibikin keras agar terdengar oleh Sin Liong. Tentu saja semuanya harus jujur dan tidak membohongi Sin Liong akan maksud hati sebenarnya. Misalnya, yang mau mengambil murid yang hendak menghisap darahnya atau hendak memperkosa dan menghisap sari kejantanannya juga harus berterus terang. Tentu saja 2 orang tokoh golongan hitam itu mendongkol sekali dan ingin menyerang Tian Tok yang licik itu. Isi hati orang siapa yang tahu? Boleh saja kau bilang hendak mengambil murid, akan tetapi siapa tahu kalau kau menghendaki nyawanya? Kia Mo Chaili mengejek Tian Tok. Kau, majulah, rasakan Kim Kau Pang pusakaku ini. Boleh, siapa takut? Wanita itu balas membentak. Sian Chai. Lam Hai Sang Jin mencela dan melangkah maju. Apakah kalian benar-benar hendak menjadi kanak-kanak? Katanya tadi sudah setuju. Nah, marilah kita mendengar sendiri siapa yang menjadi pilihan Sin Liong. 7 orang itu lalu menghampiri Sin Liong yang masih duduk bersila seperti sebuah arca. Hatinya penuh kengerian menyaksikan tingkah laku 7 orang itu. Sin Liong yang baik, lihatlah. Aku satu-satunya wanita di antara kami bertujuh. Lihatlah aku, seorang wanita yang hidup kesepian dan merana karena tidak mempunyai anak. Aku mendengar bahwa engkau pun sebatang kara, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Marilah anakku, marilah ikut dengan aku. Maka aku akan menjadi pengganti ibumu yang mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Mari hidup sebagai seorang pangeran di istanaku, di rawa bangkai, dan engkau akan menjadi seorang terhormat dan mulia. Marilah Sin Liong, anakku. Sin Liong mengangkat muka memandang sejenak wajah wanita itu. Kemudian dia menunduk dan tidak menjawab. Juga tidak bergerak. Hatinya makin sakit karena dia dengan jelas dapat melihat kepalsuan di balik bujuk rayu manis itu. Apalagi kalau dia mengingat betapa wanita ini dengan tersenyum-senyum dapat begitu saja membunuh jiwa 6 orang dusun yang tidak berdosa.
Dia merasa ngeri dan tidak dapat menjawab. Sin Leong, aku adalah ketua dari Patju Kaipang di pegunungan Hongsan. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau ikutlah denganku, Sin Leong, dan kelak engkau akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara. Kau ikutlah dengan aku, dan Patju Kaiong akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Sin Leong memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa seperti kakek ini sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak ajaib, anak baik Sin Leong, dengarlah aku. Aku adalah Gin Xiao Xiu Chai, seorang sastrawan yang mengasingkan diri dan menjadi petapa di Bengsan. Selama hidupku, aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat dan selama puluhan tahun, aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra, dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku, Sin Leong. Hahaha, kau turut aku saja, Sin Leong. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau menjadi saudaranya. Kau menjadi muridku dan kau takkan kecewa menjadi murid Tetok. Pilihlah aku menjadi gurumu, Sin Leong. Tidak, aku saja. Aku Bong Sek Bin. Namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun dan sekarang kukatakan di depanmu. Tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti Che Tian Tai Seng. Akulah yang mewarisi ilmu Kim Kau Pang. Kau jadilah murid Tian Tok dan kelak kau akan merajai dunia Kang Au Sin Leong. Lebih baik menjadi muridku. Aku Tian He Te It Chiang Ham di kolong dunia nomor 1 dan ketua dari Kang Jiu Pang di Sichuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Xian Chai, kau dengarlah mereka semua itu, Sin Leong. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan duniawi. Tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi Pinto atau aku ingin sekali mengambil murid kepadamu, hendak Pinto jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu. Siapa tahu kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Locu sendiri. Dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau jadilah murid Lam Hai Seng Jin, Sin Leong. Hening sejenak. Semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti arca dan yang tidak pernah menjawab kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Terdengarlah suara sang bocah yang halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada Cui Lo Cianpue. Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara Cui. Karena di balik semua kebaikan Cui terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak, saya tidak akan turut siapapun. Saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap Cui sekalian tinggalkan saya. Saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu. Kalau begitu aku akan memaksamu. Kata Tetok yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu. Siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Tiantok. Xian Chai, sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah ajaib ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu, tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan anak-anak.
Kita adalah orang-orang yang telah menghimpun banyak ilmu. Maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu, siapa yang keluar sebagai pemenang tentu saja berhak memiliki Sin Leong. Kata Lam Hai Seng Jin yang lebih sabar daripada yang lain. Mana bisa diatur begitu? Bantah Pat Ju Kai Ong yang khawatir kalau 5 orang itu akan mengeroyok dia dan Kiamo Chai Li. Lebih baik seorang lawan seorang. Yang kalah masuk kotak dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Kiamo Chai Li. Wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama seperti yang diusulkan Lam Hai Seng Jin. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan keluar sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertujuh mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang, jelas dia lebih lihai daripada yang lain. Akhirnya Pat Ju Kai Ong kalah suara. Ketujuh orang itu telah mengeluarkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan saling lirik, siap untuk menghantam siapa yang mendekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Sin Leong yang masih duduk bersila memandang dengan mata terbelalak. Dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya, sehingga bagi Sin Leong yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelabatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini, karena dipandang sepintas lalu, seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh, dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika Tetok menyerang Pat Ju Kai Ong dengan siang kiamnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri kanan. Pat Ju Kai Ong terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Lam Hai Seng Jin, yang di lain pihak juga sedang menyerang Gin Xiao Xiu Chai. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang Tetok itu bertemu dengan tombak di tangan Tian He Te It dan tongkat Tian Tok, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi Pat Ju Kai Ong. Pertandingan sungguh kacau balau, dan hanya Kiamo Chai Li yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan berlarian berputar-putar. Ia selalu menghindarkan serangan lawan. Dia selalu menghindarkan serangan lawan yang manapun juga, dan dia pun tidak menyerang siapa-siapa. Hanya menggerakkan pedang payungnya dan rambutnya untuk membuat kacau, dan kadang-kadang juga menekan lawan apabila melihat ada seorang di antara mereka yang terdesak. Siasatnya adalah untuk merobohkan seorang demi seorang dengan jalan mengeroyok, tanpa membantu siapa-siapa agar jumlah lawannya berkurang. Namun mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Kiamo Chai Li. Bahkan lama-lama akalnya ini ketahuan dan mulailah mereka menunjukkan senjata kepada wanita ini sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu. Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya dan membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Sin Leong menjadi bengong, entah kapan datangnya. Tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian. Tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu. Seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Sin Leong yang terheran-heran itu pun memperhatikan lebih seksama. Orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya. Pakaiannya seperti seorang pelajar. Akan tetapi di bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah.
dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik. Pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutra halus. Sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru, atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap. Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Sin Leong makin bingung, betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu. Sin Leong tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Tian Hetei telah terkena hantaman tongkat Tiantok di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Pat Yu Kai Ong juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oleh sebatang di antara siang kiam di tangan Tetok. Sedangkan Lam Hai Seng Jin dan Gin Xiao Xiu Chai juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sampai muntahkan darah. Namun berkat sinkang mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah. Sin Leong melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum. Orang itu menghentikan coretannya, lalu menyimpan pensil dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon. Setelah memakai jubah, lelaki itu kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan akhirnya tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus, terdengar dia berseru. 7 orang tua bangka gila memperlihatkan tontonan di depan seorang anak kecil. Benar-benar tak tahu malu sama sekali. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki kikang dan sinkang yang amat kuat sehingga dapat mengatur suaranya. Langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Sin Leong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang, mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya. Maka ke-7 orang itu menjadi marah sekali. Siapa ya laki-laki tampan dan gagah ini? Sepertinya dia adalah tokoh favorit saya di cerita Bukek Xiansu ini. Han Tiong, raja dari istana Pulau Es. Gak sabar deh baca volume selanjutnya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan boleh komen juga ya. Selamat beristirahat, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan, dan dadah.